Tuh, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, pengelola usaha pesantren, peserta OPOP tahun 2023 pada khususnya, dan teman-teman OPOP yang lain pada umumnya, teman-teman punya ekosistem 5 ribuan lebih gitu ya, pengelola usaha pesantren yang tergabung dalam program OPOP selama 5 tahun. Nah, ada hal yang menarik lagi, materi ketiga yang ingin saya sampaikan gitu, dan ini menjadi fondasi. Itu bicaranya adalah manajemen bagi pengelola usaha di pesantren. Ya, ketika bicara manajemen, ini menjadi penting buat saya. Masih ingat nggak kata kunci yang saya sampaikan? Pengelola usaha di pesantren tidak akan pernah berhasil secara optimal kalau tidak mengerti bisnis. Bisnisnya tidak akan pernah tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang kalau tidak menerapkan manajemen dan digitalisasi. Pada akhirnya, bisnis tidak akan pernah berkah ya kalau tidak berlandaskan agama. Nah, sisi ketiga yang kita pelajari sekarang, manajemen. Mungkin teman-teman nggak asing dengan konsep manajemen. Kenapa? Semua orang ngomong manajemen diri, manajemen keuangan, manajemen pemasaran. Pasti, apalagi sudah melakukan pendampingan ya. Teman-teman sudah didampingi beberapa bulan ini. Bicara manajemen udah nggak asing lah gitu. Tetapi melalui program pelatihan dan magang ini, perlu rasanya kami di BP3W, Dinas KUK Jabar, memberikan introduction lah sedikit. Hakikat manajemen itu seperti apa sih gitu. Ya, kenapa kita harus perlu manajemen? Jelas tadi jawabannya, untuk bikin bisnis kita tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Terakhir apa? Manajemen itu bisa membantu kita mencapai tujuan. Tujuan bisnisnya apa? Profit, people, planet, sustain, dan growth. Ada laba, ada manfaat buat orang lain, lalu buat alam, lalu apa? Jangka panjang, terakhir tumbuh dan berkembang. Nah, manajemen itu harus kita kuasai dengan baik gitu. Jangan sampai kita nggak ngerti manajemen loh. Nah, di slide di sini akan kelihatan apa sih itu manajemen gitu ya. Banyak orang tahu manajemen, tapi tidak pernah memahami apa itu manajemen. Nah, saya mencoba untuk mengambil sebuah konsep dasar gitu ya. Manajemen itu artinya mengelola ya. Maka usaha pesantren harus dikelola agar bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ada dua kata kunci di situ teman-teman. Apa itu? Tujuan secara efektif dan efisien. Ketika kita bisnisnya adalah pertanian, maka tujuannya laba harus bisa dicapai secara efektif dan efisien. Ketika kita bisnisnya adalah misalnya jasa percetakan, maka kita harus bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ketika bisnis kita adalah konveksi, maka kita harus bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 3 kata itu menjadi sebuah kesatuan. Efektif itu apa? Sesuai dengan apa yang kita targetkan. Jadi ketika target kita adalah laba, misalnya penjualan misalnya 10 juta sebulan, maka kalau efektif tercapai itu 10 juta. Oke? Nah, efisien sesuai dengan anggaran yang kita bikin, sesuai dengan batas waktu yang kita bikin, sesuai dengan sumber daya yang kita miliki, ya, sesuai dengan apa fasilitas yang kita miliki, itu efisien. Nah, 2 kata ini harus ada di benaknya pengelola usaha pesantren. Jangan abai di sini. Kenapa? Karena ketika kita abai dengan konsep manajemen, maka jangan harap bisnis kita akan tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Itu kuncinya dulu. Nah, lalu ada beberapa konsep manajemen. Saya selalu bilang ini, hey teman-teman pengelola usaha pesantren, teman-teman kudu siap menjadi seorang manajer gitu lah. Ya, sekali lagi saya bilang, teman-teman harus siap jadi manajer. Nggak bisa gitu loh. Hanya menjadi seorang pengelola usaha pesantren, tidak. Pada waktu awal boleh sebagai pemula dari usaha pesantren, tetapi pada menjalankan usahanya, teman-teman menjadi seorang manajer. Teman-teman bisa lihat lah nanti di pesantren host, di mana di situ ada manajer-manajernya. Contoh di beberapa pesantren, misalnya DT misalnya, ada manajer yang ngurusin tentang apa, tour and travelnya, ada yang ngurusin tentang apa, tempat penginapannya, ada yang ngurusinnya apa, usaha-usaha retailnya. Perlu manajer loh. Ini tidak bisa tidak menggunakan konsep manajemen gitu loh. Nah, manajemen yang harus dikuasai pertama kalau menurut saya adalah self management. Oke, self management, manajemen diri gitu. Manajemen diri, teman-teman harus bisa mengelola diri sendiri gitu. Kenapa? Inilah awal ceritanya ketika manajemen perusahaan atau usaha akan diterapkan, manajemen diri harus kuat buat kita. Yang kedua, time management. Ingat tadi, di salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengelola usaha adalah time management atau manajemen waktu. Ini berhubungan dengan manajemen. Terakhir adalah energi manajemen. Bagaimana teman-teman harus bisa mengelola energi. Karena apa? Dalam waktu 24 jam kita punya tentu keterbatasan energi yang berbeda ya gitu. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mengolahnya. Kalau usaha pagi-pagi kita usahakan pekerjaan-pekerjaan membutuhkan energi lebih banyak, siang menurun, sore kita lebih longgar. Nah, itu adalah bagaimana kita mengelola diri ya gitu, manajemen diri. Nah, lalu konsep manajemen itu apa sih? Nah, kembalikan konsepnya sekarang.
Ketika bicara manajemen, di slide nanti akan ketemu. Manajemen itu adalah bagaimana bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Clue-nya di situ. Jadi ada orang di situ yang harus kita lihat sebagai orang yang kita manage, orang yang kita kelola gitu. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Saya misalnya pengelola usaha air minum misalnya, di bawahnya ada tim, ada karyawan yang harus saya kelola gitu. Jadi jangan abai, oh itu saya kerjain sendiri, jangan, tidak bisa itu seperti itu. Kita harus bisa mengelola beberapa orang di situ. Karena itulah esensi daripada manajemen. Bagaimana bisa mengelola orang, bekerja dengan dan melalui mereka untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lalu, nah di sini saya mencoba melihat manajemen yang harus teman-teman kuasai. Yang harus kita kuasai ada dua. Pertama, manajemen sebagai proses, manajemen sebagai fungsi. Karena fungsi itu hubungan dengan apa yang dijalankan oleh bisnis, apa yang ingin dicapai oleh bisnis. Ingat tadi tujuan bisnis adalah TP sama dengan TR min TC, itu adalah profit. Nah tentu kita harus bisa memainkan itu gitu. Nah manajemen sebagai proses, mungkin teman-teman pendamping juga mungkin udah sering kali ngomong lah, bicara ke teman-teman bahwa secara proses manajemen itu adalah namanya planning, perencanaan. Jadi kita harus bikin perencanaan dulu gitu ya, targetnya berapa, oke, sumber apa, targetnya berapa, lalu apa yang harus kita capai gitu ya. Nah planning itu awal buat teman-teman membuat desain bisnis atau usaha di dalam pesantren. Semuanya harus terencana deh. Selalu saya sampaikan, sesuatu yang gagal kita rencanakan, artinya kita merencanakan sebuah kegagalan. Artinya apa? Bagi orang manajemen, haram hukumnya kalau tidak bikin rencana. Nah itu kata kuncinya gitu. Apa isinya? Jelas tujuan dulu ya. Apa tujuan yang tidak kita capai, target yang tidak kita capai, itu harus ada di planning gitu, perencanaan. Jadi oh target kita produksi sekian, maka harus kita capai gitu ya. Lalu apa? Organizing. Kita harus mengorganisasi sumber daya. Sumber daya apa? Karyawan berapa, siapa yang menduduki posisi ini ya. Harus siapa yang mengerjakan ini berdasarkan apa yang mereka mampu gitu. Lalu apa yang uang modal kita cuma segini, apa yang harus kita prioritasin gitu. Apalagi alat-alat kita cuma sebatas segini, apa harus kita pakai dulu. Lalu apalagi bicara tentang main money, material, bahan baku ya, metode. Nah, ini harus ada di organize. Kita organize dulu. Nah, selanjutnya kita actuating. Manajemen tanpa actuating zong. Ya, manajemen tanpa actuating zong. Kenapa? Itu hanya tinggal rencana. Apa? Di situ diperlukan implementasi, eksekusi lah. Eksekusi. Banyak pelajaran yang saya dapatkan di teman-teman pesantren, ketika mereka banyak rencana tapi lemah di eksekusi, zong. Nggak ada hasilnya. Nah, terakhir adalah controlling. Bagaimana di manajemen itu ada evaluasi dan kontrol. Ada melakukan perbandingan antara target dengan realisasi. Terakhir adalah melakukan perbaikan. Nah, ini adalah dimensi daripada manajemen sebagai proses. Adapun manajemen sebagai fungsi, teman-teman nanti akan dalami lagi kok. Instruktur lain akan dalami ini selama pelatihan dan magang. Manajemen sebagai fungsi ada, saya sebutnya FMOH. Apa? FMOH. F itu apa? Finance, saya bicara keuangan. Di dalam keuangan ini nanti tanya ke instruktur. Apa harus kita lakukan? Mulai dari bikin anggaran, mulai mencari pendanaan, mulai dari pengelolaan biaya, mulai mengelola arus kas, mulai berinvestasi, mulai menghitung laba, mulai menghitung pajak, menghitung akuntansi, semuanya di situ. Ini akan teman-teman dapatkan sama instruktur yang lain. Yang kedua, marketing. Ini yang penting. Bagaimana kita memasarkan produk kita kepada pasar, membuat mereka puas ya gitu ya. Lalu menganalisis bagaimana perilaku mereka. Lalu operation, proses membuat produk dari yang namanya bahan baku sampai barang jadi sampai dikirim ke konsumen. Itu adalah bisnis proses atau operation. Terakhir, human resource. Bagaimana kita mengelola sumber daya manusia. Nah, ini yang harus kita kunci ya dalam konteks nah terakhir saya menekankan ada 10 peran seorang manajer yang harus teman-teman mainkan. Yang pertama ada kelompok pertama adalah interpersonal role, itu mana teman-teman harus bisa memainkan peran antar individu. Di situ teman-teman harus menjadi figur, menjadi seorang pengelola usaha harus menjadi figur buat mereka, sosok yang dihormati, dihargai. Lalu menjadi pemimpin, leader ya, jangan sampai teman-teman gagal dalam leadership mempengaruhi orang lain gagal. Terakhir menjadi penghubung, liaison. Bagaimana teman-teman menghubung antara karyawan dengan orang luar gitu ya. Teman-teman harus bisa punya peran di situ seperti itu. Yang kedua, peran sebagai informasi. Teman-teman harus mencari informasi. Nah, dengan ikut OPOP, teman-teman akan banyak dapat informasi dari sekitaran OPOP, dari dinas dan lain-lain ya gitu. Teman-teman pesantren itu harus didapatkan, dicari terus gitu ya. Lalu apa? Lalu disebarkan, disampaikan ke teman-teman di usaha kita. Bagaimana apa yang bisa kita manfaatkan di situ. Terakhir adalah juru bicara. Teman-teman harus menjadi spokesperson. Ya, contoh
ketika di OPOP ikut lomba, teman-teman jadi bicara kan. Nah, peran ketiga adalah decision, pembuat keputusan. Teman-teman adalah menjadi seorang entrepreneur. Apa yang kita bahas tadi sudah jelas. Lalu teman-teman menjadi problem solving. Ketika ada masalah, selesaikan, jangan lari dari masalah. Lalu pembagi sumber daya, resource allocator, dan terakhir negosiator. Nah, teman-teman, inilah yang harus teman-teman jalankan sebagai seorang pengelola usaha dalam konteks menjadi seorang manajer. Maka penutup dari saya, jelas tadi, seorang pengelola usaha pesantren tidak akan pernah berhasil secara optimal kalau nggak ngerti bisnis. Bisnisnya tidak akan pernah tumbuh dan kembang dalam jangka panjang kalau tidak melakukan manajemen dan digitalisasi. Pada akhirnya bisnisnya tidak akan pernah berkah kalau tidak berlandaskan agama. Maka manajemen adalah cara mengolah sumber daya sehingga bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Itu saja dulu sama saya. Nanti kita akan ketemu di materi terakhir bagaimana membuat sebuah model bisnis, model kanvas yang harus dikuasai oleh seorang pengelola usaha pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.